Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel. Bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memindahkan rasa kangenmu ke mantan, agar mantan kangen kamu sampai nangis kejer. Pertanyaannya, apakah mantan merindukan kita? Jawabannya iya. Tetapi rasa rindunya itu tidak sampai menggerakkannya untuk mencari kita. Apalagi di zaman media sosial ini. Kita tetap posting sesuatu setiap hari, kita posting foto terbaru kita setiap hari, dan mantan begitu dia kangen, mudah saja untuk mengobati rasa rindunya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan biasanya ya, tentu mantan juga masih menyimpan foto-foto, video-video saat sedang jalan-jalan, makan siang bersama kita. Ya, walaupun yang di media sosialnya sudah dia hapus ya dia simpanlah di USB-nya, di laptopnya, sehingga ketika dia kangen kepada kita ya tinggal dia buka, dia lihat ya, itu bisa mengobati rasa kangennya, sehingga walaupun kangen dia tidak perlu mencari-cari kita. Atau kalau kita tidak pindah, yang dia lakukan melewati rumah kita, melihat rumah kita dari jauh. Itu energinya malah lebih besar lagi itu bisa lebih mengobati rasa kangennya. Atau melewati tempat-tempat yang punya kenangan bersama kita, datang ke tempat-tempat wisata, tempat piknik yang pernah dikunjungi bersama kita, makan di tempat makan yang dulu kita sering makan di sana bersama dia ya. Dan lain-lain, termasuk mendengarkan lagu-lagu yang dulu sering kita dengarkan bersama kita ya, atau dia hafal parfum yang sering kita gunakan sehingga ketika dia mencium aroma parfum itu rasa rindunya bisa terobati. Kalau dia pengen tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita saat ini, dia tinggal buka media sosial kita, dia bisa lihat foto-foto kita yang terbaru ya. Nah, jadi mantan juga kangen, tetapi mudah saja bagi dia untuk mengobati rasa kangennya, sehingga dia tidak perlu datang untuk menemui dan mencari-cari kita ya. Pertanyaan selanjutnya, kok mantan kangen? Oh ya jelas, manusia itu ya dengan apapun yang pernah dia miliki, apapun yang pernah bersamanya, apapun yang pernah dekat dengan dia di masa lalu, semuanya dia kangeni. Manusiawi itu. Semua manusia merasakan itu. Ya, kita juga sama. Ya, kita kangen ke teman-teman sekolah kita saat masih SD. Aduh, gimana sih wajahnya sekarang? Intip media sosialnya. Oh, sekarang dia seperti itu. Oh, sekarang dia sudah menikah. Oh, sekarang dia sudah punya anak-anak. Oh, itu teman sebangku dulu pada saat masih SMP misal ya. Kita kangen dengan sekolahan kita dulu ya. Ya kita lihat dengan Google Earth ya. Kan kita bisa lihat itu. Oh, ternyata sekolahan kita sekarang sudah berubah sekali ya. Kita kangen dengan kampung halaman, yaitu tadi bisa dilihat dengan Google Earth ya, dan seterusnya. Ya, jadi apapun yang pernah kita kenali, pernah bersama kita di masa lalu, itu semuanya kita kangeni. Begitu juga mantan. Ya, jadi kangen ya kangen, tapi rasa kangennya itu tidak sampai menggerakkan dia untuk datang mencari, menemui kita. Agar bisa kembali bersama, kan kuncinya sekarang, rasa kangen seperti yang kita rasakan itu tuh, yang seharusnya ada di dalam hati mantan. Ya, rasa kangen yang bercampur dengan rasa cinta, yang bercampur dengan rasa cemburu, rasa sayang, rasa ingin memiliki, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya rasanya itu rumit sekali. Nah, itulah yang kita rasakan pada saat ini.
yang sensasinya yang terjadi, yang kita rasakan, itu kangen itu menggebu-gebu. Sampai saking kangennya kepada mantan, itu kalau kita sedang kangen-kangennya sampai nangis. Nah, kalau mantan memiliki rasa itu, maka dia akan datang kepada kita seperti kita berusaha untuk terus menghubungi dia. Ya, kita beli nomor telepon baru agar bisa telepon dia. Begitu dia dengar suara kita, langsung teleponnya dia tutup, nomornya dia blokir, ya. Tapi kalau mantan yang melakukan itu, ya, kan sekarang yang memblokir nomor telepon kita kan dia. Nah, kalau mantan yang membuka blokirnya, kemudian dia yang telepon kita, tentu kita akan menerima telepon itu dengan bahagia, dengan senang hati, karena itulah yang kita tunggu-tunggu. Jadi kalau mau kembali bersama, kuncinya rindu yang ada di dalam hati kita itu mantan yang merasakan, sehingga dia yang akan datang kepada kita. Jadi rasa rindu itu sekarang kita pindahkan kepada mantan. Kita sudah pernah dulu-dulu membahas beberapa teknik-teknik ya, untuk memindahkan rasa rindu yang ada di dalam hati kita ini kepada mantan. Ya, karena konsep dari cinta, rindu itu adalah energi. Energi itu bisa berpindah-pindah. Nah, yang belum lihat nanti coba dilihat video-video yang terdahulu ya. Yang belum subscribe juga jangan lupa ya, memencet tombol subscribe agar ilmunya jadi berkah ya. Jadi itu pentingnya kita subscribe untuk teknologi zaman sekarang ya, agar energi ilmu itu menjadi terhubung ya. Kalau dulu kan kita belajar kepada guru-guru secara langsung. Nah, di zaman media sosial ini kita belajar sesuatu melalui channel YouTube misal begitu kan. Nah, itu agar energi ilmunya terhubung ya dengan subscribe, karena kita tidak pernah ketemu dengan orang yang mengajarkan ilmu tadi begitu ya. Agar ilmunya berkah. Saya beberapa kali pernah cerita ya kisah Sunan Bonang mengajarkan ilmu yang rahasia kepada Sunan Kalijaga. Nah, karena ilmu ini levelnya rahasia, mengajarkannya ke tengah laut. Naik perahu. Nah, adalah Sesiti Jenar tuh yang mencoba mencuri dengar. Dia menyamar, mengubah dirinya menjadi cacing yang menempel di perahu tadi. Ya. Kemudian dia bisa mendengarkan, mengetahui ilmu tadi, tapi tidak berkah karena tidak diizinkan oleh Sunan Bonang untuk mempelajari ilmu itu. Jadi ilmu itu dia ketahui, tetapi tidak berkah. Nah, seperti itu juga kita banyak kan yang mengeluh sudah mengaplikasikan berbagai tutorial, amaliyah-amaliyah, tapi kita mengeluh kok belum kembali karena kita mengamalkan saja, ya, tapi kita tidak berusaha menghubungkan energi kita dengan orang yang mengajarkan ilmu itu. Padahal zaman sekarang menghubungkan energi itu mudah dengan subscribe. Ya, kalau zaman dulu misal dengan menemui guru tadi, berkhidmat kepada guru, atau kalau guru-gurunya sudah lama begitu, bertawassul ya kepada guru-guru tadi begitu. Nah, itu untuk menghubungkan energi dengan mereka. Nah, kalau zaman sekarang ya bisa dengan subscribe ya dan seterusnya. Nah, agar ilmunya berkah jangan lupa subscribe ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara memindahkan rasa rindu ini? Kalau yang teknik-teknik kita sudah bahas di video terdahulu. Nah, sekarang memindahkan rasa rindu yang kita rasakan tadi. Jadi waktu memindahkannya itu kapan? Ya tidak bisa setiap saat juga. Tetapi ketika kita merasakan kerinduan itu sedang memuncak, itu artinya energi kangen itu sedang tinggi banget tuh. Atau sangat besar energinya. Maka yang kita lakukan pada saat kita merasakan itu, kita berhenti sejenak ya. Misal kita sedang bekerja nih, aduh kangennya tiba-tiba muncul sampai berbesmili itu. Kita berhenti sejenak, kita berdoa. Kita berdoa, ya Allah,
Aku mohon ya Allah, pindahkan rasa rindu yang ada di dalam hatiku ini kepada mantan, agar dia merindukanku, ya, agar dia mencariku, agar dia datang untuk minta kembali bersamaku lagi. Ya, jadi kan yang kita butuhkan itu rasa rindu yang luar biasa. Kalau kita kangen mantan, setiap hari kita kangen. Tapi kadang rasa kangennya biasa-biasa saja. Nah, kapan kita berdoa itu? Ketika rasa rindunya itu lagi besar-besarnya, yang sampai kita nangis itu tadi. Ya, kangen sampai berbesmili. Kita berdoa kepada Allah. Kita mohon agar Allah memindahkan rasa kangen yang seperti ini nih. Ya, dari hati kita ke hatinya mantan. Nah, kalau rasa ini yang mantan rasakan, insya Allah, ya, setiap kita kangen, kita tumpuk tuh, kita pindahkan kepada mantan. Insya Allah, mantan akan kangen juga kepada kita sampai nangis-nangis. Nah, rasa rindu seperti ini yang kita rasakan, kita menghubungi mantan. Begitu juga, insya Allah yang akan terjadi. Kalau mantan merasakan rasa rindu ini, dia akan menghubungi kita. Karena kangennya tidak tertahankan lagi. Nah, itu berdoa. Kenapa cara ini sangat efektif? Karena memang hati manusia itu berada di tangan Allah. Dan Allah yang membolak-balikkannya. Termasuk rasa rindu tadi. Ya, apakah rasa rindu itu akan berada di hati kita? Atau rasa rindu itu dipindahkan ke hatinya mantan? Itu semua terjadi dengan kehendak Allah. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah azza wa jalla dan Allah yang membolak-balikkannya, ya. Nah, jadi kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar Allah memindahkan rasa rindu yang ada di dalam hati kita, rasa rindu yang sedang kita rasakan itu kepada mantan, agar mantan kangen kita sampai nangis kejer, agar dia datang kepada kita. Kita aminkan doa kita, amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Dan jangan lupa setiap selesai kita berdoa, kita membaca sholawat 1 kali, ya, agar doa kita segera terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.